Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang apa itu OKR. Namun sebelum kita membahas tentang apa itu OKR, mungkin kita coba jawab dulu pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak perusahaan besar seperti Google, LinkedIn, Intel, Facebook, dan lain-lain mengadopsi OKR di perusahaannya? Kemudian kenapa juga sekarang banyak perusahaan startup yang berbondong-bondong ikut menerapkan OKR di perusahaannya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, OKR itu adalah sebuah framework yang membuat Google bisa bertumbuh hingga 10 kali lipat dari tahun ke tahun. Jadi sejak diperkenalkan oleh John Doerr pada tahun 1999, Google telah bertumbuh dari sebuah perusahaan yang baru punya 40 karyawan dan saat itu masih beroperasional di garasi, menjadi sebuah perusahaan yang kini punya lebih dari 70.000 karyawan dan dengan kantor yang sangat luar biasa. Pertanyaannya kok bisa sih? Jadi Google menceritakan alasan kenapa mereka menggunakan framework OKR itu adalah karena mereka mendapatkan hasil yang luar biasa darinya. Mereka percaya bahwa OKR adalah alat yang sangat transparan. Dalam OKR, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang lainnya dan memberikan feedback terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini. Nah, kenapa transparansi itu penting bagi Google? Karena bagi Google, sebuah transparansi itu akan menghasilkan sebuah budaya kolaborasi di dalam perusahaan. Misalnya ketika YouTube dikembangkan dan menjadi sebuah OKR perusahaan, maka semua orang akan tahu kalau perusahaan saat ini sedang mengembangkan YouTube. Dampaknya apa? Ketika semua orang tahu, maka mereka bisa memberi masukan jika ada produk lain yang bisa dikawinkan dengan YouTube. Semisal produk ownernya Google Ads bisa bilang nih ke produk ownernya YouTube, ini Google Ads bisa loh dikolaborasikan dengan YouTube, nanti iklannya bisa dimunculkan ketika video akan diputar gitu misalnya. Kemudian hal yang serupa juga terjadi di LinkedIn. Setelah Jeff Weiner menjadi CEO LinkedIn dan mengimplementasikan OKR, LinkedIn bisa bertumbuh menjadi perusahaan dengan valuasi lebih dari 20 miliar dolar dalam waktu yang cukup singkat. Jadi Jeff Weiner percaya bahwa sebuah perusahaan itu perlu sebuah goals yang jelas dan tersampaikan ke seluruh elemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan OKR pada dasarnya merupakan sebuah manajemen framework yang mengakomodir fungsi itu. Jadi melalui OKR, semua orang bisa tahu apa tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan apa kontribusi yang bisa dia berikan supaya goals tersebut tercapai. Di sisi lain, OKR juga bisa memicu setiap orang di perusahaan untuk bekerja lebih baik dan terarah. Kenapa? Karena mereka sudah punya nih gambaran jelas tentang apa goals yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sehingga ketika mereka sudah tahu goals yang ingin dicapai, mereka akan tahu garis finishnya dan akan lebih fokus saat melakukan pekerjaannya. Nah, dari kedua contoh tersebut, tentu kita dapat melihat bahwa OKR itu merupakan framework yang dapat mendorong pertumbuhan perusahaan dengan pesat. Selain itu, kita tentu dapat melihat bahwa OKR itu memiliki kemampuan untuk menciptakan satu, transparansi, kemudian alignment atau keselarasan di dalam organisasi perusahaan, kemudian OKR juga mampu menciptakan fokus di dalam operasional itu sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang OKR ini. Nah, OKR itu apa sih sebenarnya? Kalau secara bahasa, OKR itu pada dasarnya adalah singkatan dari Objective and Key Result. Jadi O-nya itu objektif dan KR-nya itu adalah Key Result. Namun, secara pengertian lebih dalam, OKR itu adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang bertujuan untuk membantu pencapaian sebuah goals atau strategi. Jadi OKR itu adalah sebuah manajemen framework
yang akan membantu kita supaya kita bisa mencapai goals yang sudah kita set. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat bahwa OKR itu bukan sebuah software atau aplikasi ya. Karena banyak juga yang menyangka bahwa OKR itu adalah aplikasi gitu. Kalau saya mau pakai OKR, harus pakai aplikasi apa gitu misalnya. Nah, kemudian sedikit sejarah tentang OKR. Jadi OKR itu pertama kali diperkenalkan oleh Andy Grove di Intel pada tahun 1968. Jadi Andy yang saat itu menjabat sebagai CEO Intel, dia mempelopori sebuah manajemen kerangka kerja bernama OKR, yang kemudian kerangka kerja tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan Intel yang luar biasa pada saat itu. Nah, singkat cerita, pada tahun 1974, itu John Doerr masuk ke Intel dan belajar untuk menggunakan OKR. Hingga kemudian dia melakukan investasi di Google pada tahun 1999 dan dia mengenalkan kerangka kerja OKR ini pada Larry Page dan Sergey pada saat itu. Kemudian karena Larry Page dan Sergey tidak tahu cara terbaik untuk mengelola Google selain menggunakan OKR, maka mereka memutuskan untuk mengadopsi OKR itu. Kemudian pada tahun 2017 itu John Doerr merilis sebuah buku yang yang berjudul Measure What Matters. Jadi melalui buku ini dia menceritakan bagaimana OKR bisa membantu sebuah goals supaya tercapai dengan maksimal. Nah, melalui buku ini pula John Doerr membawa pengaruh besar terhadap boomingnya OKR pada saat ini. Jadi dimulai dari 2019 itu banyak sekali perusahaan startup yang mulai berbondong-bondong untuk mengimplementasikan OKR di perusahaannya. Nah, jika kita mengacu pada studi kasus yang tadi kita bahas, pada dasarnya tujuan OKR itu adalah untuk memastikan bahwa semua orang berjalan ke arah yang sama dengan prioritas yang jelas dan dalam ritme yang konstan. Nah, kemudian dalam bukunya yang berjudul Measure What Matters, John Doerr, jadi John Doerr ini dikenal juga sebagai Father of OKR, jadi sebagai bapak OKR, itu dia membuat sebuah formula tentang bagaimana seharusnya sebuah goals itu dibuat. Formulanya yaitu I will bla 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 as measured by. Artinya saya akan titik-titik dengan dengan diukur oleh bla bla bla. Jadi tujuan yang tepat itu harus menggambarkan apa yang ingin kita capai, I will, apa yang ingin kita capai. Kemudian juga harus punya pengukuran, as measured by. Karena pengukuran itu adalah apa yang membuat tujuan menjadi tujuan. Tanpa itu, kita sebenarnya tidak memiliki tujuan. Yang kita miliki hanyalah sekedar keinginan atau mimpi. Kenapa seperti itu? Bagaimana kita ingin mencapai sesuatu kalau kita tidak tahu ukuran tercapainya itu seperti apa? Jadi diibaratkan kita ingin kaya, tapi kita tidak tahu nih, kita itu dikatakan kaya itu ketika apa gitu. Nah, kemudian dari formula ini, struktur OKR dibentuk. Jadi I will, kemudian ada objektifnya. As measured by key result. Jadi saya akan objektifnya apa dengan diukur oleh key result. Nah, dari formula ini, kita tentu dapat melihat bahwa OKR itu pada dasarnya disusun dari dua elemen, yaitu objektif dan key result. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa setiap OKR itu, atau setiap objektif, itu haruslah bisa diukur atau measurable. Nah, kemudian selanjutnya, objektif itu apa sih? Jadi objektif itu adalah sebuah deskripsi kualitatif tentang goals
apa yang ingin kita capai. Jadi objektif itu keinginan kita, goals kita tentang sesuatu. Dan harus dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang kualitatif. Kemudian objektif itu jika diibaratkan seperti sebuah GPS pada mobil. Jadi GPS itu akan mengarahkan kemana kita akan pergi. Jadi semisal GPS-nya ke Jakarta, berarti kita akan ke Jakarta gitu. Jadi kalau bahasa singkatnya, objektif itu adalah kemana saya akan pergi. Atau apa tujuan yang ingin kita capai. Kemudian elemen yang kedua itu adalah key result. Apa itu key result? Key result itu adalah serangkaian metrik kuantitatif yang mengukur kemajuan menuju objektif atau kemajuan terhadap objektif kita. Jadi, key result itu terbentuk dari sebuah metrik, artinya harus bisa diukur, kuantitatif, harus bisa diukur dengan angka. Kemudian, key result ini akan menjadi pengukuran terhadap kemajuan kita terhadap objektif. Jadi objektif kita apa, itu sekarang posisi kita sudah sampai mana. Itu yang akan dilakukan oleh key result. Nah, jika diibaratkan, key result itu ibarat sebuah papan petunjuk di pinggir jalan. Jadi kalau kita lihat papan petunjuk di pinggir jalan itu kan biasanya ada tulisannya ya. Misalnya Jakarta 260 km. Nah, ketika kita melihat itu, tentu kita akan tahu, oh bahwa sekarang posisi kita itu jaraknya 260 km dari Jakarta. Artinya, kita masih perlu menempuh 260 km lagi supaya tujuan kita ke Jakarta benar-benar tercapai. Dan kita juga tahu posisi kita sekarang ada di mana. Jadi kalau dalam kata singkat, key result itu adalah sebuah pengukuran yang menunjukkan bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mencapai tujuan saya. Jadi bagaimana saya tahu ketika saya memang sudah mencapai objektif saya. Oke, mari kita buat sebuah contoh aja supaya teman-teman lebih paham. Untuk hal pertama yang kita perlukan adalah sebuah objektif. Jadi, semisal objektif kita adalah kita ingin menciptakan atau membuat sebuah aplikasi yang paling digemari oleh para jomblo. Nah, jadi aplikasi ini haruslah digemari oleh para jomblo. Kemudian, bagaimana kita mengukur aplikasi yang paling digemari oleh para jomblo? Nah, itulah yang kita jadikan key result. Di sini kita menentukan aplikasi itu dikatakan digemari ketika apa? Yang pertama, misalnya kita mau ukur dari jumlah downloadnya. Jadi, aplikasi itu dikatakan paling digemari, itu yang pertama pengukurannya misalnya kita tentukan bahwa harus ada 2 juta download di Play Store maupun App Store misalnya. Itu pengukuran pertama. Kemudian pengukuran kedua misalnya dari pengguna aktifnya. Aplikasi itu dikatakan digemari ketika aplikasi itu ada 800.000 pengguna aktif per hari. Jadi dari 2 juta downloadnya itu setiap hari ada 800.000 orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian pengukuran yang ketiga, misalnya kita ingin ukur dari ratingnya. Jadi paling enggak aplikasi itu digemari ketika mendapatkan rata-rata rating paling enggak bintang 4 ke atas di App Store maupun Play Store. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebuah objektif itu haruslah ada sebuah pengukuran. Karena dengan pengukuran itu kita jadi tahu posisi kita di mana, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya objektif kita itu tercapai. Nah, semoga dari contoh ini teman-teman bisa lebih paham ya tentang konsep
OKR itu sendiri. Nah, selanjutnya, dalam OKR itu sebenarnya ada satu elemen lagi yang tidak kalah penting, namanya inisiatif. Jadi, inisiatif itu apa? Inisiatif itu adalah langkah atau action yang harus kita lakukan agar target pada key result itu tercapai. Jadi kalau semisal tadi objektif kita adalah membuat aplikasi yang digemari para jomblo, dan key result-nya misalnya mendapatkan 2 juta download, maka inisiatif itu adalah action apa yang bisa kita lakukan supaya key result kita tercapai. Jadi supaya mendapatkan 2 juta download, misalnya kita membuat campaign di sosial media supaya banyak orang-orang tahu tentang app kita. Atau misalnya kita melakukan partnership dengan media-media supaya apps kita diliput dan lain-lain. Jadi kalau objektif tadi adalah tujuannya, key result adalah pengukurannya, maka inisiatif ini adalah action apa yang harus kita lakukan supaya target-target kita itu tercapai. Nah, kalau di dalam bahasa yang singkat, inisiatif itu adalah what will I do to get there? Apa yang harus saya lakukan supaya saya sampai ke tujuan saya. Jadi kalau misalnya tadi tujuannya ke Jakarta, inisiatif itu misalnya kita bisa ke Jakarta dengan naik mobil, atau kita bisa naik pesawat, atau mungkin bisa naik sepeda kalau mau gitu. Nah, yang harus menjadi catatan, itu inisiatif haruslah bersifat action oriented, mengandung kata kerja yang tidak ambigu, seperti membangun, menulis, meluncurkan, mengunjungi, dan lain-lain. Kemudian, inisiatif itu juga harus spesifik ya. Jadi harus tahu yang menjalankan itu siapa, menjalankan inisiatif itu, kemudian harus tahu juga deadline-nya kapan. Kapan inisiatif itu harus selesai. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya, secara singkat itu OKR ini sebenarnya 3 hal. Yang pertama, kemana tujuan kita atau apa goals kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu kalau kita sudah sampai pada tujuan tersebut. Artinya harus diukur. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kita lakukan supaya tujuan kita tercapai. Nah, ini 3 hal ini merupakan pondasi dari sebuah OKR. Jadi kemana tujuan kita, bagaimana kita tahu kalau kita sudah sampai pada tujuan tersebut, kemudian apa yang akan kita lakukan supaya tujuan tersebut tercapai. Nah, kemudian tips yang bisa teman-teman coba saat membuat OKR adalah yang pertama, buat objektif yang sederhana, pendek, dan mudah diingat. Jadi objektif itu tidak boleh yang terlalu panjang atau kita bahkan susah untuk mengingatnya. Jadi untuk mengetes apakah objektif kita sederhana, pendek, dan mudah diingat, itu ketika kita sudah membuat objektif, kita bisa mencoba membaca kembali objektif yang sudah kita buat. Jadi jika kita harus berhenti untuk menarik nafas saat membacanya, nah itu kemungkinan kita salah untuk menuliskannya. Jadi objektifnya mungkin terlalu panjang. Kemudian yang kedua, jangan buat objektif yang membosankan. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang tidak umum atau sebuah lelucon yang mungkin cuman kita yang tahu tapi it's okay gitu. Tapi ketika dalam perusahaan tentunya semua orang harus bisa memahami apa objektif kita. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa membuat objektif yang menginspirasi dan key result yang ambisius. Jadi objektif yang kita buat itu harus bisa memacu kita untuk tetap bersemangat ya. Jadi ketika kita membaca objektif kita langsung ingat, oh iya, kita ingin mencapai ini loh. Berarti saya harus melakukan ini gitu. Kemudian ketika kita menetapkan target pada key result, itu sebisa mungkin jangan buat target yang terlalu mudah. Jadi kita buat yang sekiranya kita sulit untuk mencapainya. Kenapa seperti itu?
Karena target yang stretch, nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang stretch, itu akan memacu kita untuk keluar dari comfort zone kita. Kemudian yang terakhir, ingat, objektif itu harus kualitatif, sedangkan key result harus kuantitatif. Artinya, ketika menuliskan objektif, kita tidak boleh memasukkan angka di dalamnya. Sedangkan, ketika menuliskan key result, itu benar-benar harus bisa diukur dengan angka. Jadi ada angka untuk mengukurnya. Ketika key result itu tidak memiliki angka, berarti itu bukanlah sebuah key result. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi tentang pengertian OKR. Semoga melalui materi ini teman-teman dapat lebih paham tentang bagaimana sih OKR itu dibuat atau struktur OKR itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.